kakak. Nih. Apaan sih? Gue bakal kerja di kantor keren ini. Segera kamu kirimkan surat permohonan maaf atas nama perusahaan. Akhirnya harus perusahaan ini juga yang kesalahan akibat mereka bubur. Keterlaluan. Selalu begini. Mau sampai kapan? Sampai perusahaan ini hancur? Nggak masalah, Pak. Anda yakin? Anda ini sarjana D3 loh. Pak, ini saya udah seneng ya Pak kerja di kantor mewah. Bapak bayangin aja 6 bulan yang lalu Pak sampai sekarang saya tuh cuma bantuin tetangga saya dagang di pasar Pak. Tahu kan Pak pasar panas banget ya ampun. Aduh nih, Bapak. Saya kan sarjana D3, udah dapat kerjaan. Bapak bayangin aja sarjana S1 Pak belum tentu dapat kerjaan. Makanya saya seneng banget Pak, asli saya seneng. Sekarang kamu bikin schedule meeting dengan semua karyawan. Saya harus bicara lagi segera dengan mereka. Apa lagi? Pak Dir mau ketemu sama Bapak. Kenapa kamu baru bilang sama saya sekarang? Saya jadi harus bolak-balik lagi kan? Dan... Kenapa semua orang bilang ini gak bener sih? Iya, akhirnya positif. Gue diterima kerjaan. Gaji gue 1 bulan 1 juta. Ya ampun, jadi office girl. Seneng banget sih. Keluar, Pak. Sudah kamu keluar. Keluar, Pak. Lepasin. Pak, tau gak, saya tuh karyawati di sini. Ngapain sih pakai tarik-tarik segala? Lagian tadi tuh laki-laki siapa? Berani-beraninya dia mecat saya. Siapa sih? Dia tadi kamu peluk itu namanya Pak Rino. Dia bakal direktur di perusahaan ini. Apaan? Dia... Pak, saya berarti mesti minta maaf, Pak. Nggak boleh. Mbak, Pak Rino bilang Mbak sudah tidak diperbolehkan lagi menginjakan kaki Mbak di sini. Tadi kan Mbak sedang sendiri. Pak, tapi kan saya mau kerja, Pak. Saya tuh udah diterima, jadi saya mau kerja. Gak Bisa, bisa. Pak. Mana kamu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ayo, Nggak lepasin, Pak. Saya cuma mau minta maaf. Itu loh. Bu, emang bener ya sekarang Dewi sudah dapat panggilan kerja? Betul, Bu. Tadi dia pergi pagi-pagi sekali. Bagus deh, kalau begitu kan sudah ada jaminan. Jadi saya enak. Besok-besok kalau ibu mau ngutang, saya udah nggak ragu-ragu lagi. Tapi yang sesuai ya, Bu ya. Makasih ya, Bu. Mari. Bu, Dewi kerjanya di mana? Katanya di kantor besar, Bu, di Sudirman. Ibu tahu sendiri kan, kantor di sana besar-besar, tinggi-tinggi, bagus-bagus. Saya senang sekali Dewi kerja di sana, Bu. Sekarang aja Dewi belum pulang. Pasti sekarang dia langsung kerja. Syukur deh, Bu deh. Mari, Bu. Iya. Udah Mbak, pergi aja dari sini Mbak. Lagian dilarang duduk di sini. Iya, betul. Bentar aja, Nap. Ayo dong Mbak, nggak bisa duduk sini Mbak. Ayo dong. Ih, kayak yang punya gedung aja deh, berisik. Loh, saya jalankan tugas nih Mbak. Ayo Mbak. Pak, saya mau minta maaf, Pak. Bener, Pak, tadi saya terlalu seneng aja, Pak. Nggak bakal keulang lagi ya, Pak, ya. Pak, maafin saya, Pak. Maafin saya. Udah deh. Ini Pak Rino nggak mau nemenin Mbak. Udah dong, Pak. Coba, Pak. Hai. Woi, tungguin, woi. Pak, gue balik lagi, ntar gue balik lagi. Motor gue lagi. Woi, tolong. Motor gue. Aduh. Juga ada isinya lagi. Gimana?
Stop. Hari kakak udah sangat buruk hari ini. Jadi kamu jangan nambah-nambahin atau kakak bisa sangat marah banget sama kamu. Dari tadi mama tuh marah-marah terus. Aku tuh dimarahin terus, Kak. Kamu tahu kan, mama emang orangnya kayak gitu. Dia tuh orang yang nggak bisa terima kenyataan, oke? Jadi kakak udah nggak mau ngurusin hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Kak, tapi please, Kak, ngomong sama dia sebentar aja. Buset deh. Ada ya orang kayak gitu. Gak sudi deh gue kerja sama orang kayak gitu. Tapi mbak, amit deh. Kamu tuh bisa denger gak sih? Kakak tuh capek. Sos. Ya sama Ade aja bisa kayak gitu. Gimana sama karyawannya ya? Amit. Terus gue bayar motor pakai apaan ya? Gara-gara bos gila. Jangan protes. Bagus saya masih punya hati nungguin kamu balik tadi. Asal tahu aja. Setelah 10 menit tak laporin kamu polisi loh. Udah terusin 2 motor lagi. Gak usah protes juga lo. Bagus masih gue balikin motor lo. Balik, Kang. Mau kemana? Perempuan aneh. Mana kakak kamu? Ma, Karinonya lagi istirahat. Katanya dia kecapean banget, Ma. Rino udah gak peduli lagi sama keadaan mama dan keluarga kita. Yang dia pikirkan cuma pekerjaan dan perempuan itu. Selalu begitu. Makin hari dia makin sama dengan papa kamu. Sama. Ma, Mama jangan mikirin itu lagi ya, Ma. Mama bisa sakit kalau kayak gini terus, Ma. Apa kurang kasih sayang mama kepada kalian berdua? Sehingga kehilangan kasih sayang Diana jauh lebih menyakitkan untuk dia. Apa kurang harta keluarga kita yang sejak muda mama kumpulkan untuk kalian. Sampai dia harus bekerja mati-matian seakan-akan membiayai keluarga kita. Mama nggak pernah minta 1 sen pun kepada Rino. Mama cuma minta 1 atau 2 jam dia untuk keluarga kita. Kenapa begitu sulit untuk Rino? Kenapa Rino selalu menghindari untuk membicarakan masalah itu dengan Mama? Ma, kan masih ada Devi, Ma. Mama mau Rino. Mama juga mau papa kamu. Tinggalkan Mama sendiri. Iya, sabar. Tunggu sebentar. Kenapa sih? Bo, kalau Kak Dewi kerja itu bisa dapat duit banyak ya, Bu ya? Ya iya dong. Berarti Kak Dewi pulang bawa makanan. Nah, terus minyak buat aku semua deh. Yes! Jangan dulu. Kak Dewi kan belum pulang. Kita tuh makan harus sama-sama. Ya. Kak Dewi kan sekarang udah kerja. Nah, terima gajinya itu baru bulan depan. Nah, itu artinya kita bisa makan enak 1 bulan lagi. Lah, kok gitu sih, Bu? Kerjaan tuh emang kayak gitu. Udah deh jangan banyak nanya. Ya, Mar. Kesel Bu. Lagian udah tahu lapar. Banyak nanya nih Atu. Banyak tanya itu bagus. Berarti mau tahu hal baru ya? Tangkap. Ayo Bu, udah makan. Bener nih, ya. Sekarang kita makannya mie lagi. Ntar kalau Kak Dewi udah gajian, Ibu masak yang enak, ya. Nih, kamu udah makan. Laper ya? Kak, gimana kerjanya? Kakak mulai kerja besok.
Gajinya cakep. Asik lah pokoknya. Damar jadi mau kerja sama kakak. Kelarin aja dulu sekolah. Katanya mau jadi sarjana ekonomi. Pelin panah. Yang bikin pelin-pelan tuh wali kelasku. Ngomong ke aku di depan teman-teman. Kalau si Surti tuh anaknya supir bajai, bayarannya on time. Sih. Gitu aja kepancing. Supir bajai itu juga kerjaan. Supir bajai ya, dapat gaji tiap hari. Kakak baru mulai kerja, gaji juga baru bulan depan. Wah, berarti bulan depan aku bisa masuk sekolah dong, Kak. Kan bulan depan kakak gajian. Puji Tuhan. Saya mau ngaku dosa, Romo. Silakan. Saya udah bohong sama ibu saya. Menyangkut apa? Kerjaan saya. Gimana pekerjaan kamu? Kan saya diterima. Tapi hari ini saya juga dipecat, Romo. Cuma gara-gara waktu itu saya kegirangan dong. Terus ya udah saya langsung peluk aja wakil direktur yang galak banget, Romo. Tapi kan ini nggak mungkin dong saya ceritain sama ibu, sama Damar, sama Doni. Mereka tuh udah berharap banyak, Romo. Kalau saya ceritain ini kan mereka kecewa. Sekarang gini deh, mulai sekarang saya tuh tiap pagi harus pura-pura berangkat ke kantor yang nanti sebulan kemudian saya juga nggak bisa pulang bawa uang. Aduh, gimana ya? Romo, tapi kalau berbohong demi kebaikan nggak apa-apa kan ya? Berbohong demi kebaikan memang sebuah pilihan. Tapi mengatakan kejujuran tetaplah pilihan yang terbaik. Ya, manusia itu memang bukan makhluk yang sempurna. Dan ya, kadang-kala mereka harus menghadapi hal-hal sulit semacam ini. Yang sekarang harus kamu lakukan adalah mencari pekerjaan gantinya, supaya nantinya kamu tidak mengecewakan mereka. Jangan pikirkan hasilnya dulu. Yang penting sekarang kerja keras. Pasti Tuhan akan melihat semua usaha kamu itu, ya. Tapi ada satu lagi, Romo. Romo, saya tuh benci banget ya, sebel banget sama si wakil direktur itu. Gimana enggak, Romo? Dia tuh sudah merampas masa depan saya. Berserahlah. Kamu itu masih muda. Emosi kamu masih sering meledak-ledak. Tapi ya, daripada kamu terus tenggelam dalam kekesalan, lebih baik sekarang kamu segera mencari gantinya. Stop! Perempuan Cincing, kamu mati ya? Bapak nggak bakal saya kasih lewat sebelum Bapak balikin kerjaan saya. Hah? Kamu yang buat pekerjaan kamu sendiri itu hilang. Kan saya udah minta maaf. Sekarang kamu minggir atau kamu saya tabrak? Hah? Mau nabrak? Hah? Saya nggak yakin Bapak berani nabrak saya. Hah? Coba. Tabrak. Itu geretakan biasa. Ayo. Enggak, saya nggak butuh itu. Yang saya butuh itu adalah datanya. Datanya. Sekarang tolong kamu fax ke saya karena saya nggak punya banyak waktu. Ya, Pak. Pak, maaf, ada keadaan darurat yang... Apa lagi? Hah? Kayaknya keadaan di kantor ini selalu aja darurat. Bukan itu, Pak, yang mau saya sampaikan. Ya terus apa lagi? Pak, tolong Pak, tolong jangan lakukan ini Pak. Kita bisa bicarakan baik-baik. Stop! Balikin kerjaan saya. Cut!
Bapak nggak boleh maju selangkah. Bapak maju selangkah, saya berat mobil Bapak dari sini sampai sini. Saya tulis nama saya dan saya Bulat. Ini apa sih, Oi? Jangan. Ih. Perempuan jago gentak ini aja kamu takut? Harus saya juga yang turun tangan, nah? Saya jagain mobil Bapak, takut digores beneran sama perempuan ini, Pak. Kalau emang dia mau gores, ya udah sekalian gores aja. Ntar tinggal laporin dia ke kantor polisi, susah banget sih. Balikin kerjaan saya. Balikin. Aduh, awas lu. Pinggir. Balikin. Pak. Balikin kerjaan saya dong. Wah, lepasin gue dong. Ini apa-apaan sih gue digeret. Ayo, lepas. Emang dipikir gue karung apa digeret-geret gini. Ayo. Sira, rese banget sih. Gak bisa hari ini lagi, Mbak. Yalah, siapa yang mau minjam? Ger banget sih. Ada apa sih, Mbak? Dari kemarin ribet terus. Lo bayangin aja, gue udah diterima kerja, terus gue langsung dipecat lagi gara-gara alasan gak penting, tau gak? Emang kerja Mbak apaan? Office girl. Ya, cuma office girl. Udah, nyuci motor aja. Kan gajinya juga hampir sama. Gue mau mulai berkarir ya, walaupun dari office girl. Ngerti gak sih lo? Ya terserah. Emang terserah gue, emang kenapa? Emang terserah lo apa? Berani? Enggak. Mau masuk dikit aja. Ya udah dah. Bu, mau ke kamar Kak Dewi ya? Iya, kenapa? Tolong mintain ongkos buat sekolah besok dong, Bu. Kak Dewi kan baru pulang. Terdamar kena marah lagi. Iya. gue lewat depan udah nggak bisa, kamu di sini satpam, Tuh gue lewat loncat lewat belakang, belum gue nyampe nyebrang di sini udah ada satpam, ntar gue digeret balik. Gimana ya lewat ini gue, ampun. Oke, mungkin lewat sini kali ya, lewat sini ada apaan di sini ya? Wih. Teh manis, Bu? Iya. Dapat gula dari mana? Semua orang di sekitar sini udah tahu kalau kamu dapat kerjaan. Jadi ibu bisa ngutang dulu ke warung. Mereka sekarang percaya. Teh manis kok tiba-tiba berasa pahit di lidah gue ya? Kurang manis, Wi. Hah? Enggak, Bu, pas. Enggak, ini peta kantor, Bu. Kantor Dewi gede, jadi Dewi masih bingung kalau harus naruh-naruh makanan kemana tuh banyak ruangannya, Bu. Wi, gimana hari pertama kerja kamu? Kerasan nggak? Keras banget, Bu, sangat keras. Kamu nih, ibu tanya, kamu kerasan apa enggak? Betah apa enggak? Jawabnya keras, maksudnya apa? Keras, Bu. Hard. Smart. Pokoknya seru, Bu. Penuh perjuangan. Iya, namanya hari pertama, Bu. Masih perlu banyak penyesuaian. Oh ya, Wi. Damar minta ongkos untuk besok sekolah. Dia nggak enak minta sama kamu. Katanya sih takut dimarahin karena kamu masih capek. Bener-bener ya, Bu, Damar ya, Bu ya. Gila ya, padahal Dewi itu udah sering banget bilang sama dia, kalau mau apa-apa langsung minta sama Dewi. Gak usah pakai nyuruh-nyuruh ibu segala. Awas nih anak nih ya. Damar! Damar! Mana sih nih anak? Damar! Damar! Ayo, Pak. Sih! Apa sih ngomong sama kamu? Kenapa sih, Kak? Duduk situ. Enggak, Bu, nggak dimarahin kok, cuma mau ngomong aja sama Damar. Ya, Damar ya. Wi, Ibu masuk aja udah, Bu, udah malam. Ya.
Bener ya? Benar-benar, Bu. Berapa kali kakak bilang sama kamu? Kamu kan laki-laki. Kalau ada apa-apa langsung ngomong sama kakak. Gak usah nggak gentle gitu. Ini kan sekarang jadi bahaya. Kalau misalnya ibu tahu kakak nggak punya duit, nggak bisa bayarin ongkos kamu. Kalau ibu suruh kamu nggak bisa sekolah lagi gimana? Makanya udahlah kak, Damar bantu kakak kerja aja. Tampar nih. Ya enggak. Damar, kalau kamu cuma lulusan SMP terus kamu mau kerja, gaji kamu paling cuma dapat berapa sih? 300.000. Mana bisa bantuin kakak kayak gitu? Paling cuma habis buat biaya kamu sehari-hari aja. Kalau mau bantuin kakak, jangan nanggung-nanggung. Atau Damar pindah sekolah yang deket aja ya kak? Gimana sih Damar, sekolah kamu tuh udah yang paling murah, tau nggak? Udah deh. Ya udah sana, jangan bilang ibu. Kalau ibu nanya gimana? Ya, bilang aja kakak udah kasih uang. Katanya nggak boleh bohong. Bohong dikit demi kebaikan itu nggak apa-apa. Udah sana, lanjutin belajar di dalam. Jangan bilang ibu, awas. Aduh, terus ini gimana dong? Ngapain sih gue pakai meluk tuh orang? Permisi, Pak. Ada apa? Ini, Pak. Kalau ngomong tuh yang bener dong. Iya, itu ada telepon tadi, Pak. Terus? Nggak jadi deh, Pak. Ngomong sekarang atau kamu mau hari ini jadi hari terburuk kamu yang pernah kamu lewatin? Ini, Pak. Itu... Tadi orang di organisasi telepon sini, Pak, dia nyuruh saya atur waktu. Dan dia mau ketemu sama Bapak untuk merinci jumlah uang penalti yang harus Bapak bayar karena Bapak sudah membatalkan perkawinan Bapak. Keluar. Lalu, Pak? Kamu itu kan sekretaris saya. Mestinya kamu dong yang atur jadwalnya. Buat apa saya pekerjaan kamu di sini kalau hal itu juga masih tanya sama saya? Iya, Pak. Permisi, Pak. Pak! Aduh! Pak! Pak! Pak Rino! Balikin kerjaan saya! Balikin! Dasar manusia nggak punya hati! Nggak punya perasaan! Balikin kerjaan saya, Pak! Ya ampun, jadi orang jangan nyebelin-nyebelin amat. Kenapa sih? Tinggal balikin aja apa susahnya. Balikin! Balikin sekarang juga! Ayo, Pak, balikin, Pak, kerjaan saya, Pak! Jadi cowok jangan nyebelin amat, dong! Yang penting balikin aja apa susahnya sih? Gara, Pak Rino, balikin! Gara, Pak Rino, balikin kerja! Kamu harus bisa memastikan kalau saya nggak akan pernah lihat perempuan gila itu lagi di sini. Saya sudah suruh satu satpam untuk menjaga depan jalan, Pak. Kenapa baru sekarang? Setelah dia mempermalukan dan menghina saya di depan semua orang yang ada di kantor ini. Maaf, Pak. Maaf. Balikan kerjaan saya! Balikan kerjaan saya! Apa sih? Vivi! Balikan kerjaan saya! Kamu apa sih? Apaan sih? Kamu terus-terusan bikin kerusuhan di kantor ini. Saya tuh bisa dipecat gara-gara kamu, tahu nggak? Gitu ya, Mbak? Iya, makanya kamu ambil duit, terus kamu
selalu bikin aku susah, tau gak? Mbak, kalau emang gara-gara saya nanti Mbak dipecat, saya nggak bakal bikin rusuh lagi deh, Mbak. Yaudah deh, kamu pergi sekarang juga. Pusing, tau gak? Jadi kamu melaksanakan niat kamu itu. Jadi Romo, gue kepalang basah juga, saya bilang sama ibu kalau saya ada training di kantor. Dan untuk ngirit ongkos, jadi saya nginep di kantor. Oke, kalau itu memang sudah niat kamu, Romo akan mendoakan kamu. Ini, jaga barang ini baik-baik. Woi, Mbak, ngapain sih bikin beginian di sini? Ngalingin jalan, tahu? Biarin. Saya kasih tahu ya, kalau Pak Rino pulang terus dia ngeliat ada beginian ya, dia bakalan marah-marah. Dia itu lebih galak 100 kali daripada saya. Tahu? Ya udah tahu dijalanin. Ntar diusir Hansip, biarin. Mana Hansipnya, gue nggak lihat. Panggil suruh sini. Nah, dibilangin nyaut aja ya. Apaan sih urusan sana? Mau tidur. Aku bilanginnya ya. Pak, cewek itu siapa sih? Tahu. Saya udah larang dia ngedirin tenda di sini, tapi dia tetap aja kekeh. Permisi. Mbak, permisi. Ya, ada apa ya? Silakan masuk. Mbak, maaf, Mbak ada nggak perlu dengan saya Pak ya? Sampai buat tenda depan rumah saya segala. Wah, gue tau. Lo adanya bos yang gak punya perasaan itu kan? Lo aja sampai dimarahin sama dia. Kenapa sih dia? Kenapa sih? Punya penyakit ini ya, hati batu sama darah tinggi. Bilangin deh, itu bentar lagi mati muda tuh kalau kayak gitu, stroke. Gue dipecat, kagak. Dipecat, kagak. Tuh kan, dipecat. Tinggal terima gue balik ke tempat kerjanya dia, apa susahnya sih? Beres kan masalah? Karin itu kan keras kepala banget orangnya, Kak. Dia itu... Duh, gimana ngejelasinnya coba? Sorry ya kalau gue harus bilang kayak gini. Dia tuh manusia gak punya perasaan, tau gak? Sorry loh. Gak apa-apa kok. Emang kayak gitu. Tapi bukannya gak pernah dia punya perasaan. Dulu. Wah, dulu banget. Dia tuh kakak yang baik. Perhatian sama gue. Sama mama. Tapi masa dia bisa berubah cuma gara-gara cewek sih? Norak banget deh. Ya gimana enggak coba. Dia tuh udah nyiapin pernikahannya sematang mungkin. Dari mulai pesta lamaran yang mewah, terus juga sewa I.O. buat weddingnya. Gaun pengantinnya aja pakai desainer yang top banget. Dan lo tahu mereka pilih Barcelona buat honeymoon. Wah, Barcelona? Di mana tuh? Ya pokoknya di situ deh. Dan rencananya tanggal 1 Januari mereka tuh mulai hidup baru. Tapi tiba-tiba dia pergi gitu aja tanpa keterangan yang jelas. Dan dia cuma ninggalin surat doang. Terus dia pergi ke Paris 3 bulan menjelang pernikahannya. Ya ampun. Cowok kayak gitu mau mentalnya mental kertas. Ya iya juga sih. Bukan iya juga sih, emang iyalah. Coba lo pikirinnya sendiri. Iya ya. Ya udah Kak, gue ke dalam dulu ya. Mau makan nggak? Boleh tuh. Ya udah, ntar gue suruh bokap gue ya. Sip. Kak, lo yakin gitu bakal tetap nantangin Karino? Yakin lah. Serah lo deh. Ya, Neng jangan begitu. Terus saya dimarahin sama Pak Rino. Ya udah Pak, bilangnya sama Karino kalau Bapak udah larang. Tapi dianya ngotot, beres kan? Bang banget ya. Ya, Ikut-ikut aja nih.
Iya, Pak. Tenda siapa itu? Yang Hansip kali, Pak. Ngapain dibikin tenda di situ? Wah, saya juga kurang tahu, Pak. Saya mau kamu pindahin tenda itu malam ini juga ya. Saya nggak mau besok saya mau pergi ke kantor dia masih ada di situ. Ya, Pak. Ntar kalau ada Hansipnya saya bilangin, Pak. Pak Haji, singkirin tenda itu sekarang juga. Gimana caranya, Pak? Saya udah bilang sama dia, jangan bikin tenda di situ. Sungguh. Singkiran! Iya. Oh, apaan sih ya? Pagi-pagi pada ribut. Saya akan benar-benar laporin kamu ke polisi atas kelakuan kamu ini. Jangan galak-galak, Mister Patah Hati. Santai. Apa? Kamu bilang apa barusan? Mister Patah Hati. Cowok cemen yang jadi arogan gara-gara ditinggal ceweknya. Aduh, Pak, udah nggak zaman. Zaman gini cewek tuh banyak banget di dunia. Kenapa sih? Udah kehilangan kepercayaan diri ya? Siapa yang ngasih tahu semua ini? Nggak ada. Saya kan punya indera keenam, Pak. Jadi saya bisa menerawang kenapa ada pria sekejam dan setega Bapak. Ternyata ada alasannya kenapa Bapak begini ya. Cemen! Ya? Apaan sih? Jangan! Stop! Jangan, jangan di tenda Romo, tahu? Jangan! Gue bilang juga apa? Bader sih bilanginnya. Bacot ya, bantuin gue betulin tenda. Cepet! Bilang ini sama bos lo, gue gak bakal nyerah sampai titik darah penghabisan. Dengar tuh! Saya kan punya indera keenam, Pak. Jadi saya bisa menerawang kenapa ada pria sekejam dan setega Bapak. Ternyata ada alasannya kenapa Bapak begini ya. Cemen! Apa iya, Romo? Ada training yang harus tidur di kantor segala? Wah, saya tidak bisa bicara apa-apa, Ibu. Dewi memang pernah bercerita kepada saya, tapi mengenai hal itu... Soal apa, Romo? Apa ada yang Romo ketahui tentang Dewi? Apa itu sesuatu yang janji? Yang saya ketahui, sekarang ini Dewi sedang berupaya untuk memperbaiki kehidupan dirinya, juga ibunya, juga adik-adiknya. Saya tidak melihat ada hal yang aneh yang mungkin dia lakukan. Syukurlah, saya lega sekali mendengar kata-kata Romo. Itu artinya apa yang Dewi lakukan adalah hal yang baik. Kiranya Tuhan selalu bersama Dewi. Iya. Tapi kadang saya khawatir memikirkan bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan. Dewi juga tidak memberitahu saya di mana kantor dia. Kita berdoa saja, Ibu. Iya, Romo. Gila, Tante, ini makanannya enak-enak banget. Tante, kalau boleh, saya boleh bawa sebagian nggak, Tante, buat ibu sama adik saya di rumah? Kalau boleh aja, Tante. Ya udah, bawa aja semuanya. Nggak apa-apa kok. Beneran ya? Iya. Oh iya, nanti Tante suruh pembantu masakin. Gak usah repot-repot, Tante. Gila, pakai ini aja. Ibu sama adik saya udah bisa pesta, asli.
Kenapa nangis? Lo sedih dengar kata-kata gue? Dengan kondisi lo sama keluarga lo yang kayak gitu, lo masih bisa ceria. Hidup itu tuh buat dinikmatin, sama buat diperjuangkan, bukan buat dinangisin. Lagian juga yang ngatur semuanya tuh Tuhan, bukan kita. Nah, kalau Tuhan lagi ngasih cobaan buruk, itu bukan berarti dia nggak sayang sama kita. Tapi dia sudah mempunyai rencana yang bagus untuk kita. Maaf ya, jadi kayak Romo. Nggak apa-apa. Ramah terus. Tapi kadang-kadang Tuhan juga memberikan cobaan yang sulit bagi manusia. Kadang-kadang emang harus gitu. Kalau Tuhan nggak pernah ngasih cobaan, umatnya tuh pada suka lupa sama Tuhannya. Kejadian contohnya tante ya, tetangga saya hidupnya tuh susah banget. Nah terus dia tuh selalu ngerasa kalau hidupnya tuh susah banget, Tuhan tuh nggak adil sama dia. Dia tuh cuma sayang sama orang kaya, nggak pernah sayang sama orang miskin kayak kita. Romo langsung ceramah tiap hari sama dia. Nah sekarang dia jadi deket sama Tuhan gitu. Dan dia ya bukan berarti dia sekarang kaya sih tante, tapi paling enggak dia sekarang sudah lebih menikmati hidupnya dan dia sudah bisa lebih bersyukur. Ada-ada aja tangga saya tante, jaga jarak sama Tuhan. Ma, mau istirahat? Enggak apa-apa. Kamu anterin Mama naik ke atas ya? Iya. Dewi, nanti Tante suruh pembantu bungkusin makanan biar kamu bisa bawa pulang, ya? Makasih tante. Nanti abis ini simpan lagi ya. Soalnya kalau udah sama Karino bisa gawat kita. Sip. Ya. Ma. Iya, kata-kata anak itu sama dengan kata-kata kakekmu dulu. Tapi tetap Mama nggak bisa menerima kenyataan ini. Kenapa papamu meninggalkan Mama dan memilih hidup dengan perempuan itu? Kenapa, Vi? Apa terlalu sibuk dengan berkarir itu salah sehingga membuat papa kamu pergi? Mungkin kekecewaan Mama ke Karino sekarang karena Karino sibuk banget sama kerjaannya. Itu juga yang ngerasain apa dulu, Ma. Mama bisa kan ngerasain itu? Tapi Mama kangen sama papa kamu, Vi. Kangen. Mama rapuh tanpa papa kamu. Mama sabar ya, Ma ya. Ibu, kalian pulang! Ibu! Hai! Bu, Dewi bawa banyak makanan nih, Bu. Dong. Makanan. Lihat dulu ya, Bu. Bu, tapi Dewi nggak bisa ikut makan ya, Bu. Mesti balik lagi kantor. Dewi harus terus berjuang untuk bayar sekolahnya Damar, Bu. Kamu kok cepet-cepet gitu sih, Wi? Ikut makan dulu dong sama kita. Dewi udah makan tadi. Makanya Dewi tahu makanannya enak. Ya sudah. Dewi pamit dulu, Bu ya. Ntar dulu. Ayah. Kamu dapat dari mana itu, Wi? Dari ibunya bos Dewi, Bu. Baik banget orangnya. Oh ya? Kalau gitu, Ibu bisa datang ke kantor kamu dong, Wi? Boleh, Bu. Tapi nanti abis trainingnya selesai, Bu ya. Bener ya? Janji ya, Wi? Janji. Ya udah. Pamit Dewi, Bu ya. Hati-hati ya. Selamat makan. Damar, Doni, kok di sini sih di dalam dong makannya, yuk.
Ayo, ayo. Kita makan enak nih sekarang. Ayo. Banyak banget, Bu. Iya. Diana positif tidak pergi ke Paris. Di Bandara Jakarta dan Bandara Paris tidak ada keberangkatan dan kedatangan atas nama Diana Pinkan. Di rumahnya juga tidak ada. Di villa orang tua yang di Puncak pun juga tidak ada. Kemarin dia sempat datang pada acara reuni di kampusnya, tapi cuma sebentar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Lagi ngomongin apaan sih gua? Emak-emak rumpi. Tapi ini berantem gak? Kasian juga nyokap lo ya? Ya mau gimana lagi? Nasib orang kan beda-beda. Ya makanya sepeninggalnya papa, mama tuh pengen banget kalau Karina bisa ganti posisi papa di rumah. Orang kayak gitu mana bisa? Sorry. Nggak apa-apa. Gue masuk duluan ya. Bangun kamu. Balikin kerjaan saya. Saya akan kembaliin pekerjaan kamu kalau kamu bisa bantu saya. Beneran? Apa? Gimana? Ngapain? Ikut saya. Mana? Masuk aja ke dalam mobil. Nggak mau ah. Bapak mau bawa saya ke kantor polisi ya? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Saya nggak akan bawa kamu ke kantor polisi. Tapi kamu sekarang harus ikut saya. Kemana? Kamu pekerjaan kamu lagi nggak? Mau. Pak, kagak jadi masuk nih, Pak. Udah gue bukain, kagak jadi masuk. Kamu benar-benar nggak tahu dari siapapun tentang masalah saya dengan tunangan saya? Enggak. Kan saya udah bilang saya punya indera keenam. Mana sih, Pak? Kalau gitu, kamu tahu di mana tunangan saya sekarang berada? Mau curhat ya. Bodoh. Saya bukannya mau curhat. Saya cuma kaget aja kamu bisa tahu tentang saya. Dan itu berarti kamu beneran punya indera keenam. Dan kalau kamu punya indera keenam, mestinya kamu tahu di mana tunangan saya berada sekarang. Dan kalau kamu bisa ngasih tahu ke saya di mana dia berada sekarang, saya akan ngasih pekerjaan kamu lagi. Kalau perlu kontrak setahun langsung. Bentar ya, Pak. Maaf nih, Pak. Menurut penerawangan saya ya, Pak ya, dimanapun dia berada sekarang, Pak, dia tuh udah bahagia. Udah, jadi Bapak nggak usah ganggu dia lagi, ya. Kok bisa? Bahagia gimana? Dia batalin pernikahan kita tanpa alasan yang jelas. Dia bilang karena perbedaan prinsip. Tapi kalau menurut saya bukan itu alasannya. Pasti ada alasan yang lain. Kita pacaran 3 tahun. Dan kita putus. Terus dia bahagia. Bapak mau saya ngomong jujur apa bohong nih, Pak? Jujur. Kejujuran tuh kadang-kadang menyakitkan loh, Pak. Ya, whatever. Apapun itu. Nih ya, Pak. Jangankan tunangannya Bapak yang cantik dan kaya itu ya, Pak. Kok kamu bisa tahu dia cantik dan kaya? Gimana sih? Tadi kan saya bilang saya punya indera keenam. Bapak nih makanya kalau saya ngomong jadi potong-potong dulu. Iya, oke. Terusin. Jangankan tunangan Bapak ya, Pak. Saya aja yang jelek, yang miskin gini, ogah kawin sama Bapak. Kamu tuh... Nah kan? Jangan marah. Tadi kan udah janji. Sekarang gini aja deh, Pak.
Perempuan mana yang mau sama laki-laki yang tiap hari cuma mikirin kerjaan aja dari pagi, siang, sore, malam? Dan perempuan mana yang mau sama laki-laki yang kasar, kejam, gak punya perasaan? Stop. Itu saya di mata kamu, bukan di mata Diana. Emang Bapak tahu? Yang saya tahu nih ya Pak, selama Bapak berhubungan sama tunangan Bapak itu, Bapak tuh sibuk mengejar karir untuk membuktikan kepada orang tua tunangannya Bapak itu kalau Bapak tuh sanggup menjadi laki-laki yang cocok buat anaknya, yang sukses, ya kan? Kok kamu tahu lagi? Kan saya udah bilang, mana sih? Oke, kamu punya indera keenam. Tapi Diana nggak pernah kelihatan kalau dia emang nggak suka dengan semua itu. Yakin Pak? Atau mungkin karena Bapak terlalu sibuk kali, makanya nggak pernah sadar. Gini deh Pak, orang ya kalau yang terlalu sibuk sama dirinya sendiri, dia tuh suka lupa sama sekitar. Orang waktu itu saya pernah lihat Bapak lagi ngobrol sama adiknya Bapak nih. Padahal dia tuh cuma mau cerita kalau ibunya Bapak lagi sedih. Bapak bukannya dengerin, Bapak malah marah-marah yang bilang, saya tuh udah stres sama pekerjaan saya di kantor. Mana sih? Bapak juga udah gak peduli kan sama ibunya Bapak yang kangen sama kasih sayang Bapak. Sebagai anak laki-laki yang menggantikan papanya Bapak di rumah karena udah gak ada. Kamu tuh dukun ya? Bukan kali, anak aja. Yang lebih parah lagi ya Pak, Bapak tuh gak peduli sama usaha saya udah mati-matian buat dapetin pekerjaan sebagai office girl Pak. Posisi itu kan gak penting-penting banget Pak buat jadi bahan pertimbangan. Sekarang gini deh, masa cuma gara-gara saya salah meluk Bapak sekali, terus Bapak gak pernah mau maafin saya gitu? Padahal kan saya udah minta maaf Pak. Bapak tuh cuma ngeliat kesalahan saya sekali, tapi Bapak gak pernah bisa lihat usaha saya yang udah mati-matian itu Pak. Bapak tuh emang keras ya, gak punya perasaan. Cukup! Terlalu berlebihan tau. Mau mana Pak? Pulang. Pak, saya ikut kali Pak. 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 Pak, terus kerjaan saya gimana Pak? Bapak katanya mau balikin kerjaan saya Pak. 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 Pak, jangan tinggalin saya Pak. Pak, jangan tinggalin saya Pak. Pak, terus saya pulangnya gimana? Saya nggak punya ongkos Pak buat balik, rumah saya jauh Pak dari sini. Gila! Pak. Sabar ya Bu, pokoknya Ibu tenang aja deh. 3 mingguan lagi juga anak saya gajian. Buat saya sih nggak apa-apa Bu, yang penting ucapan Ibu itu benar. Soalnya kan uang itu buat modal saya, biar usaha saya bisa berputar lagi Bu. Iya, saya ngerti Bu. Pokoknya sabar ya. Ya udah, saya tunggu janji Ibu ya, 3 minggu lagi. Jangan lupa ya Bu ya. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa. Dia lagi. Apa-apaan sih? Mbak, jangan cocok kamu motor saya. Ini masih kreditan, belum lunas. Kalau mau nyolong sana no. Elah, pikirannya berjelek-jelek amat ya? Enggak gini, gue mau nawarin jasa. Jasa apaan? Cuci motor abang-abang ini dah. Katanya kagak mau nyuci. Gini, setelah gue pikir-pikir, dan gue pikir lagi, pekerjaan ini boleh juga. Gimana? Boleh juga tuh. Ya tergantung teman-teman aja. Ayo dong ya. Udah boleh kan motor kita jadi bersih terus ya kan? Ya benar juga kata dia. Lumayan. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Murah banget. Lagi lo ya? Iya. Diana, kamu ada di sini. Kamu emang gak pernah pergi kan? Kenapa sih?
Rino. Ini pacar aku. Halo. Tunggu sebentar. Lihat mbak yang bagi makanan ini nggak? Nih, makasih ya. Apaan nih? Cuma segini? Emangnya mau berapa? Ya elah, kata lo gaji nyuci motor sama kayak gaji office girl sebulan. Ini apaan? 15.000 kali 30. Ya lah cuma 450.000 sebulan. Ini mah gak nyampe setengahnya. Ya emang segitu. Kalau nyuci motor di bar lebih mahal, mendingan kita nyuci motor di cucian motor aja. Ah, bohong mulu lo bang, bohongin gue aja. Yang bohong siapa? Saya kan nggak pernah bohong. Saya cuma bilang gajinya tuh hampir sama loh, Mbak, bukan sama. Elah, segini mana cukup buat makan damar sebulan. Damar siapa? Kuping aja nggak penting. Besok lagi nggak? Nyatanya besok ah. Maaf tadi siang aku belum siap bicara sama kamu. Ini juga kalau bukan karena pacar aku ya, dengan alasan apapun aku nggak bakal mau ketemu kamu malam ini. Jadi kamu tinggalin aku untuk dia? Baru 1 bulan aku pacaran sama dia. Dulunya dia teman kampus aku. Kenapa, Di? Kamu cuma ninggalin surat ke mama dan bilang sebaiknya kita putus aja karena alasan perbedaan prinsip. Aku selalu mikirin kemungkinan yang baik meskipun aku sakit banget, Di. Aku pikir kamu cuma sindrom pernikahan. Kamu butuh waktu lagi untuk berpikir. Bukannya malah mutusin aku dengan cara yang menurut aku sama sekali gak masuk akal. Aku coba cari kamu dan kamu bilang kamu pindah ke Paris. Tapi ternyata semua itu bohong kan? 3 bulan aku terombang-ambing dan rasa penasaran dan bingung. Dan sekarang kamu udah punya pacar lain. Kita udah siap nikah, Di. Dan orang tua kamu akhirnya setuju setelah semua usaha keras aku. Aku udah berusaha keras ngabisin waktu aku untuk bisa ngebuktiin ke orang tua kamu bahwa aku punya pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi anak perempuannya. Tapi semua itu nggak harus ngerubah kamu jadi lupa kan sama aku. Kamu lupa gimana caranya memperlakukan aku. Lupa caranya romantis. Mikirin aku. Kamu bahkan lupa ngeluangin waktu untuk kita berdua. Sayangnya kamu bener-bener ngelakuin itu. Kamu terlalu sibuk. Kamu bener-bener sibuk ngebuktiin kalau kamu tuh orang yang hebat. Tapi itu semua untuk kamu, Di. Kalaupun dari semua kegiatan kamu ngeluangin waktu untuk aku tetap nggak bisa terima seorang laki-laki yang berambisi hanya untuk ngedapetin seorang wanita. Seperti yang kamu lakuin sekarang. Lalu pacar kamu yang baru itu? Dia aktivis. Dia juga sayang sama anak-anak. Dia sering loh ngadain kegiatan sosial, mau itu event gede, mau kecil. Yang jelas, dia bukan dari keluarga kaya. Dia orang yang sederhana. Bukannya papa kamu mau laki-laki yang layak? Yang bisa ngidupin anak perempuan ya? Layak kan?
Papa mau laki-laki yang layak dalam segala hal. Pekerjaan yang baik, gak berambisi yang berlebihan yang bisa berubah jadi ego. Dan yang pasti dia masih sayang sama aku, masih mikirin aku. Dia juga punya pandangan yang baik, yang nantinya bisa ngerubah aku jadi manusia yang lebih baik. Itu yang Papa mau. Bukan seorang wakil direktur dari perusahaan besar yang punya banyak uang. Tapi dia nggak tahu arti kehidupan yang sebenarnya. Alah, masih bisa nggak ya gue ngerayu bos buat yang terakhir kalinya? Ah, dia lagi. Mbak, kalau saya boleh kasih saran ya, mendingan Mbak nyerah aja dah. Percuma. Pak Reno itu kalau udah sekali bilang kagak, selamanya juga tetap kagak. So tau lu. Kak Dewi! Tah, kan? Kak Dewi kok ngilang sih? Pak, bukan Pak, bukain Pak. Kok dibukain sih? Aduh cepetan deh Pak, banyak tanya lagi. Iya. Tahu ribet nih, tinggal buka doang, heran. Udah buruan masuk, ayo. Dah. Tuhan, maafkan kami Tuhan. Berikan kami semua kedamaian di hati. Tante, bukan maksud saya mau menyinggung perasaan Tante, tapi saya nggak bisa ngebiarin Tante dipengaruhi oleh setan-setan nggak bertanggung jawab itu, Tante. Ya, Tante boleh aja dendam sama istrinya mantan suami Tante itu. Tapi kan bukan berarti Tante nyuruh saya untuk neror dia kan, Tante? Kalau saya neror dia berarti sama aja saya neror ibu tirinya Pak Rino sama Devi. Ya, saya memang neror Pak Rino, Tante. Tapi itu kan neror demi kebaikan. Apanya yang salah? Hari-hari Tante sudah diteror oleh semua pikiran tentang ini semua. Tante nggak bisa hidup seperti ini. Tante ikut saya ya, Tante. Tante mau ikut saya kan? Dewi itu memang unik, Bu. Dan dia selalu punya cara yang unik untuk membantu orang lain menghadapi atau menyelesaikan masalahnya. Padahal terkadang dia sendiri punya banyak masalah yang sulit dia selesaikan. Tapi saya tidak pernah melihat dia bersedih. Justru itulah yang membuat saya jadi semangat untuk menghadapi hidup ini. Bagaimana mungkin Ibu bisa tetap bersabar dengan kondisi seperti ini? Suami Ibu mati dan meninggalkan Ibu uang pensiun yang jumlahnya sangat sedikit untuk kehidupan seperti sekarang ini. Dan Ibu punya 3 orang anak. Saya mencoba untuk selalu tenang, Bu. Bersabar dan menjalani hidup ini. Mensyukuri dan menikmati semua pemberian Tuhan. Ternyata itu memang membuat saya jauh lebih tenang, Bu. Selain itu juga, mungkin hidup saya tidak akan lama lagi. Saya ini leukemia, Bu. Itu sebabnya Dewi tidak pernah mengizinkan saya untuk membantu dia mencari nafkah untuk keluarga kami. Leukemia? Selain Dewi, apa anak-anak Ibu yang lain juga tahu? Semua anak-anak saya tahu, Bu. Meski yang paling kecil bahkan tidak tahu apa itu leukemia. Bagaimana mungkin? Dewi selalu bilang,
bahwa setiap hari dia akan membuat saya merasa bahagia hidup di dunia ini. Karena kalau hari ini hari terakhir saya, dia tidak mau menyesal karena telah mengecewakan saya di detik-detik terakhir hidup saya, Bu. Kapan suami ibu meninggalkan ibu? 10 tahun. 10 tahun. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin ibu bisa bertahan, Bu? Ikhlas, Bu. Dan coba untuk melihat bahwa bukan hanya memikirkan diri saya sendiri, tapi saya juga harus tetap tersenyum untuk anak-anak saya, Bu. Itu juga yang saya ajarkan terhadap Dewi, bahwa membahagiakan orang-orang di sekitar kita akan membawa kebahagiaan yang luar biasa untuk kita. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menceramahi ibu yang mungkin saja ibu mengerti soal ini. Saya tidak mengerti, Ibu. Saya ibu yang sangat egois. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Oh, jadi ternyata lo ada 3 ya, Kak? Nyokap gue malah S1. Oh ya? Cuma beda nasib aja. Wow. Gue juga maunya adik-adik gue sampai S2. Sampai dokter kalau perlu. Biar nggak usah susah-susah cari kerja kayak gue. Dev? Mama, yuk kita pulang. Ayo. Ma, aku udah lama banget nggak mama kayak gini. Maafin mama ya. Pulang dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah Kak Dewi. Dadah Dewi. Ya Tante. Ayo mah, kita ke cuma mikirin kerjaan aja dari pagi, siang, sore, malam. Dan perempuan mana yang mau sama laki-laki yang kasar, kejam, gak punya perasaan? Selamat siang sayang. Ini mama bikinin pastel kesukaan kamu. Mama kan udah lama gak masak. Mulai hari ini mama akan masak sarapan, makan siang, makan malam untuk kedua anak mama yang paling mama cintai. Ada apa, Ma? Ada center class yang membantu mama mendapatkan cahaya dari Tuhan. Aku masih nggak ngerti. Gak usah dimengerti kok.
Tapi mulai hari ini Mama janji Mama akan meluangkan waktu Mama untuk membahagiakan kamu dan Devi. Mama nggak mau tahu lagi tentang papa kamu atau ibu tiri kamu. Kalau mereka bahagia, Mama juga bisa bahagia. Karena Mama punya kamu dan Devi. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan ke Mama tentang pekerjaan kamu, cerita aja ya. Jangan lupa, Mama kamu ini kan sarjana. Tapi kalau Mama jadi ibu rumah tangga pun, ilmu itu tetap Mama bisa gunakan untuk jadi teman share kamu. Dan soal Diana, Mama yakin suatu hari kamu akan dapat yang lebih baik. Ma, coba Mama dari dulu kayak gini. Mungkin Rino lebih mudah ngadepin semua masalah itu. Dan satu lagi, Rino sama sekali gak keberatan kok kalau Mama mau kerja. Justru itu buat ngisi waktu kosong Mama kan. Untuk sementara, Mama mau menebus semua kesalahan Mama ke kamu dan Devi. Sampaikan makasih Rino buat sinterklas itu ya, Ma. Pasti. Mama pergi dulu ya, sayang. Sinterklas. Ayo, ini biar steril, biar cakep. Motornya biar cakep. Mana sih? Iya, nanti kan rapi banget sih. Hey, ayo ikut saya. Bapak mau bawa saya ke tempat sepi lagi ya? Abis itu saya mau ditinggalin lagi. Trik basi, Pak. Nggak ada ongkos. Nggak mau 2 kali, Pak. Nggak ada. Dasar. Yaudah kalau gitu kamu tunggu saya di lobi. Saya bukan mau ngajak kamu jalan-jalan kok. Siapa tuh? Pacarnya ya? Dengar nggak lo Bang barusan? Iya. Gila, itu tuh bos yang galak, yang biasanya marah-marah. Ih, itu dia mimpi apa semalam ya? Dia nyesel deh udah nyanyiin gue kali ya? Mungkin ya. Gue pensiun aja nyuci motor. Nggak level, nggak ada. Gue ikut sana aja. Ogah. Kamu percaya kalau sinterklas itu ada? Sinterklas. Pak, Sinterklas itu kepercayaan saya waktu kecil kali, Pak. Ya, maksud Bapak pasti gini deh. Ada yang masukin coklat ke kaos kaki sama ada pit hitam. Pak, itu dulu bapak saya yang masukin. Tapi sinterklas dalam wujud apapun pasti ada. Saya percaya itu. Bebas kalau bapak mau percaya kayak gitu. Oh iya, saya mau minta maaf sama kamu karena kemarin saya udah ninggalin kamu. Ternyata kamu benar juga ya. Kayaknya kamu yang punya indera keenam deh. Kemarin saya udah ketemu dengan pacar saya dan ternyata dia sudah muak sama saya. Ya, itu mah semua kali muak sama bapak. Sampai sekretaris yang suka ngintilin bapak juga muak sama bapak. Sok tahu kamu. Kan bapak bilang saya punya indera keenam. Perlu punya indera ketujuh untuk kamu bisa bicara seperti itu sama saya. Ya kan, muat kan? Ya ampun Pak, bapak manggil saya kesini cuma mau ngomongin itu aja. Mendingan ngomongin di bawah tadi kali Pak. Buang-buang waktu aja sih. Saya pikir bapak mau balikin kerjaan saya. Mana bisa saya terima kamu kalau kayak gini? Saya ngomong baik-baik aja kamu udah bikin saya marah lagi. Tahan emosi Pak, tahan emosi Pak. Sabar. Pak, Bapak tahu nggak? Di dunia ini tuh tidak semua orang menyenangkan, Pak. Ada juga yang menyebalkan. Nah, Bapak sebagai bos harusnya bisa memahami itu. Karena semua karakteristik manusia itu berbeda. Dan Bapak harus bisa menghandle itu dengan kepala dingin, Pak. Gak bisa kalau orang kayak kamu. Pergi kamu dari ruangan saya. Ya, maaf, Pak. Tapi Bapak jangan marah-marah terus dong. Emang bener ya Bapak nggak punya selera humor dan tidak punya rasa kasih sayang.
Ngapain kamu bawa botol-botol minuman buat olahraga? Suka kaget, Pak. Sering tumpah ke muka saya. Kaget? Kaget kenapa? Tumpah kenapa? Tumpah kenapa? Tumpah kalau Bapak tiba-tiba teriak atau banting-banting barang. Saya paranoid sampai saya harus dokter jantung buat mastiin jantung saya itu baik-baik aja atau enggak. Saya kaget kalau Bapak terus marah kayak gitu. Nggak tahu kenapa tadi malam Rino nggak pulang. Tapi dia SMS tante. Dia bilang dia kepengen sendiri. Barangkali Rino butuh waktu untuk mengembalikan dirinya sendiri. Tante, Dewi nggak lama-lama ya. Nanti kalau Pak Rino pulang mah abis Dewi. Abis. Dewi, nanti kamu bawa makanan untuk mama dan adik-adik kamu ya. Lucu banget ya Tante. Ibunya bisa baik banget. Anak laki-lakinya horor, menyeramkan, menyebalkan Tante. Saya udah dengar semuanya. Coba sekarang tolong jelaskan sama saya. Bagaimana office girl ini bisa ada di sini dan sarapan bersama mama dan kamu, Vi? Saya permisi dulu, Tante. Dia itu center kelas mama. Malam kudus kamu. Kayak saya udah gak tahan deh sama omongan ini. Ujung-ujungnya saya juga harus ngomong jujur sama ibu soal pekerjaan saya. Walaupun saya gak tega. Tapi kan kamu itu udah dapat pekerjaan yang lain. Nyuci motor itu bukan pekerjaan buruk. Pekerjaan buruk itu pekerjaan yang haram. Meski ya kadang-kadang pendapatannya besar. Tapi kan gaji saya setengah dari yang saya janjiin ke ibu, Romo. Romo yakin ibumu pasti akan bisa menerima semua ini. Semoga ya. Ini Pak, saya bantuin. Bisa. Ya, Tuh. Ya ampun, ini bilet-bilet. Udah nih pasangin aja di kepala sini, biar cantik. Lagi. Coba muter-muter dulu, muter-muter. Naik sini nggak apa-apa. Ngapain sih tuh orang kesini? Ganggu aja deh. Lu ngomong apa lagi? Bisa Pak ya? Bentar dulu Pak. Mau ngapain sih Pak? Saya cuma mau bicara sebentar sama kamu. Mau ngomongin apa sih sampai ngejar kesini segala? Pak, jangan kenceng-kenceng Pak, ngomong saya udah dipecat. Biar ibu saya taunya dari mulut saya sendiri Pak. Bapak kan bahaya kalau ngomong tuh kedengeran sampai ke rumah saya. Udah ngomongin di sana aja Pak, yuk. Saya cuma mau ngucapin terima kasih sama kamu soal mama. Dan saya juga... Bapak kira sadar. Maaf Pak. Kamu adalah sinterklas keluarga kami.
Apa? Sinterklas? Emang muka saya mirip Sinterklas ya, Pak? Canda, Pak. Sebagai tanda terima kasih saya akan kabulkan semua permintaan kamu selama saya bisa mengabulkannya. Devi udah banyak cerita tentang kamu dan keluarga kamu. Kalau kamu mau, saya juga bisa sekolahkan adik-adik kamu dan saya juga... Pak, bener Pak, Bapak bener mau ngabulin semua permintaan saya, Pak? Iya. Meskipun Bapak harus jilat ludah Bapak sendiri? Maksud kamu? Iya apa enggak? Iya. Berarti Bapak harus balikin pekerjaan saya sebagai office girl di kantor Bapak, oke? Cuma itu? Cuma itu gimana sih, Pak? Bapak tahu nggak, saya tuh mati-matian, Pak, dapetin kerjaan itu balik. Kerjaan itu tuh penting banget buat saya, berarti saya tuh nggak perlu bohong lagi sama ibu saya. Gimana sih, Pak? Oke. Nggak lagi, Pak. Silakan kalau kamu mau berbagi kebahagiaan. Oh, makasih banget ya, Pak. Makasih udah balikin kerjaan saya, Pak. Saya seneng banget, ya ampun, Pak. Apa saya boleh ikut bantu-bantu di sini? Kayaknya kalian perlu banyak tenaga. Bukannya saya ngelarang, Pak. Tapi nggak lebih baik Bapak ngehias pohon Natal di rumah Bapak ya? Sama Mama dan adik Bapak. Mereka pasti bahagia deh. Kalau pada malam Natal Bapak ada di rumah. Bapak kan bisa jadi pengganti sosok yang hilang di hidup mamanya Bapak. Wih, satu lagi. Bagaimana kamu bisa terus kelihatan bahagia dan membantu orang? Sementara kamu sendiri aja lagi mengalami kesulitan. Kebahagiaan itu nggak selalu kita dapatkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan itu juga bisa kita dapatkan kalau kita melihat orang di sekitar kita bahagia. Paling nggak itu yang diajarin ibu saya. Dan itu kebukti kok. Iya, Mam. Wah. Kamu suka, Dev? Iya, aku suka banget. Kamu dapat apa? Aku boneka. Ih, jangan nih. Kita dapat apa? Apa coba? Wow. Mama, makasih ya. Anak mama yang ganteng jadi Santa Claus. Mudah-mudahan Tuhan memberkati Natal tahun ini. Amin. Adiknya juga dicium dong. Udah. Masa Natal berantem terus? Enggak, Mama. Jangankan cewek cantik dan kaya, cewek kayak kamu aja pasti nggak akan mau sama cowok menyebalkan kayak saya. Tapi saya kan sekarang udah berubah. Apa kamu masih tetap nggak mau sama saya? Pak, di dunia ini nggak ada yang cuma-cuma, Pak. Saya kerja jadi office girl aja mati-matian. Jadi kalau Bapak emang bener-bener sungguh-sungguh suka sama saya, berarti Bapak harus merasakan bagaimana rasanya diseret keluar oleh satpam. Sini deh, Pak. Berdiri sini deh, Pak. Tangkap. Tangkap dia. Dia udah ambil dompet saya, Tangkap dia. Kalian ngapain sih?
Bapak harus mengejar saya sampai dapat? Kejar saya, Pak. Nanti saya pergi makan juga, Bapak. Ada apa yang mau ngapain? Ah, motor ulang lagi motorku ini. Pegang motor ini. Merasakan tidur di dalam tenda semalaman. Mesti berapa lama lagi sih saya di dalam sini? Udah pengap, nggak enak, sempit, panas gini, nggak ada oksigen lagi. Berisik. Merasakan bagaimana rasanya hampir mati ditabrak mobil. Dewi, jangan gila dong. Merasakan menjadi office boy teladan. Aku harus jadi office boy dan bawa semua makanan ini sih? Ini tuh masih kurang. Kamu nggak lihat Damar segede gini? Masa cuma dikasih makan ini gimana sih? Ambil yang banyak. Terus berapa banyak lagi? Banyak. Lagian, kamu tuh ngapain ngundang semuanya ke sini sih? Semakin banyak orang, semakin Bapak harus bolak-balik bawa makanan kan? Semakin Bapak bolak-balik bawa makanan, semakin sering saya bisa lihat Bapak kan?